Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Bagaimana sih mengkonfigurasi Romon ya? Nah, ini semuanya seperti ini. Skemanya seperti ini, tapi kita fokus ke Romon dulu ya. Bagaimana mengkonfigurasi Romon? Romon itu artinya gini. Dalam satu jaringan itu banyak berbagai macam router, tapi karena saya belajar mikrotik, ceritanya ini router mikrotik saya menggunakan RB941, di mana jaringan internet itu ada di header 1 dan jaringan penghubung antara router utama dan router distribusi ada di header 2 di router utamanya, dan di router satunya dia ada di header 1 ya. Nah, ini sekarang seperti ini, tapi kita akan belajar mengkonfigurasi connect to Romon. Bagaimana caranya kabelnya di sini nyetingnya, tapi kita bisa nyeting yang router distribusi itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang connect to Romon ya. Seperti apa caranya? Ini menurut versinya saya yakin pengetahuan, pemahaman pasti berbeda-beda ya. Cuman ini versinya saya. Yuk, seperti apa konversi pada Romon? Yuk kita masuk saja. Kabel sudah terhubung sesuai dengan skema. Kita lanjut masuk ke mikrotiknya ya. Kayak kita buka Winbox-nya. Winbox seperti ini. Kabelnya ke kabel yang pertama itu saya nyoloknya di pertama saya nyoloknya yang ininya nih, yang ininya nih. Ceritanya saya pindahin ke sini. Ini belum saya pasang. Yang pilihan 10 belum pasang, pilihan 20 belum pasang, pilihan 30 ceritanya. Maka kabel ini nih saya pindahkan dulu ke header 4 yang ada di router distribusi yang ini ya, di kuning situ. Hanya untuk mereset router 2-nya. Setelah itu saya kasih identitas dengan nama router 2 nama saya dan akan mengaktifkan fitur romonya. Nah, nanti di sini ya unlockingnya. Oke, kita masuk. Ini kita sudah ngebaca nih. Nah, kalau ini belum ngebaca, biasanya itu ada kemungkinan besar itu kendalanya ada di sini biasanya. Karena setiap laptop itu pasti berbeda-beda untuk membaca, ada yang cepat, ada yang tidak. Kalau teman-teman misalkan permasalahan di sini belum membaca-baca, kita cek dulu ya. Kabelnya benar enggak sih? Nah, kalau saya alhamdulillah kabelnya udah benar nih yang ini nih. Ini yang ini ya, Ethernet ini. Kita cek. Kalau ini masih tetap belum muncul, kita kasih alamat IP dulu bebas. Misalkan 192.168.10.2 berapa aja bebas. Oke, seperti itu. Misal tinggal oke. Setelah itu coba refresh ulang. Biasanya kalau kabelnya benar, terus settingannya udah benar, ini langsung muncul biasanya. Kita konekkan dulu ke MAC address yang ini. Kenapa saya milih MAC address? Apa ya? Saya lebih suka aja, bukan suka sih. Enak MAC address itu adalah prioritas utama, sehingga kita tanpa mengetahui IP addressnya itu kita langsung. Karena ini kan baru jadi set maka pin 00 ya. Kita masuk, jangan lupa loginnya admin, blanknya passwordnya blank karena ini baru awal, kayaknya ini baru jadi set ya. Kita masuk connect. Seperti penjelasan di awal bahwa nanti ini kita kasih nama untuk mikrotik router 2. Kita kasih nama dulu. Pilih sistem, pilih ident, titik, kasih nama. R2 nama saya, R2 nama saya misalkan OT. Identitas kita sudah kasih nama, maka muncul di sini ya. Nih, tuh, R2 ya, oke. Setelah itu kita aktifkan nih. Nanti yang router 2 nanti belum. Intinya kita pengen mengaktifkan ROM-nya dulu. Kemana larinya? Pilih tools, pilih Romon. Setelah itu kita enable ya. Apply, oke. Oke, kita close. Sekarang ceritanya sudah ya, di router 2 awak kan tadinya kan saya ngomong di sini ya. Kabel yang ini nih, yang garis ini. Awalnya di sini. Ini kita udah reset, udah dikasih nama router 2 atau router distribusinya. Kita pindahin lagi ke router 1 di sini. Di header 4 ya. Kabel kita copot, kita pindahin lagi ke situ.
Oke, setelah itu mari kita lanjut lagi, buka Winbox-nya lagi. Oke, nah ini kan baru masih R2 ya, kita pindahin nih kabelnya. Kita copot, kita pasang di router 1 di header 4. Kita refresh, tunggu, nah udah muncul ya, ganti nama kan, kalau tadi kan R2 ya, nah, kayaknya ini gue baru di reset nih. Kita klik MAC address-nya di sini nih, ya kita klik MAC address-nya di sini. Setelah itu connect. Kita kasih nama dulu, sistem identity R1, nama saya OT. Setelah itu aktifkan romonnya, romon, enable, apply, oke, kita perkecil. Nah, router 1 kita udah aktifkan. Nih, tuh. Saya zoom. Nah, router 1 OT ya. Nah, baru kita akan masuk ke router 2 yang tadi kita itu tuh. Gimana caranya? Ini untuk mengaktifkan romonya ya. Kabel posisi masih ada di sini kabelnya. Nih, kabel posisi ada di header 4, cuman jalur penghubungnya itu ada di header 2 pada router 1 dan header 1 pada di router 2 ya. Header 2 di router 1 ini dihubungkan ke header 1 di router 2 atau router distribusi yang ini kabelnya. Oke. Walaupun aslinya kabelnya dari sini, nah dengan menggunakan teknik Romon itu kita bisa nyeting ke sini ya. Gimana cara menghubungkannya? Yuk kita masuk saja langsung. Ini masih di router 1, kamu pilih new Winbox yang ini. Ya. Nah, ini kan baru kebaca R1 ya. Nah, kalau kita pengen masuk ke router 1, maka pilihnya connect yang ini. Ya, sekali lagi saya ulang, kita refresh. Maka kebacanya R1. Yang kita pengen setting kan R2 ya, atau kita pengen login ke R2 menggunakan teknik connect to Romon. Maka kalau kamu pengen masuk ke router 1, maka pilihnya connect. Tapi kalau karena kita pengennya ke router 2, maka pilihnya connect to Romon. Seperti itu. Setelah itu terhubung di sini. Nah, terhubung ngebaca kan. Kalau ini nggak baca, klik Romon yang ini, klik Romon Neckboards. Ya, ini MAC address-nya kita cari R2OT. Nah, ini kan. Nah, klik MAC address-nya, awas. Setelah itu arahkan ke connect, jangan disconnect to Romon. Ini sebenarnya terhubung tapi baru ngebaca doang ya. Baru kita connect di sini. Klik. Nah, jadi ini ada dua nih. Ya, itu cara menghubungkan konektor Romon. Nah, itu saja bagaimana cara untuk menghubungkan konektor Romon. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin pasti teknik setiap orang berbeda dengan teknik saya seperti itu. Terima kasih. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.